Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian Al-Hikam menurut perspektif titik ba. Kali ini adalah episode yang ke-35. Ya, kalau tidak salah ke-35. Pada episode yang ke-35 ini kita masih membahas untuk yang kedua kalinya, untuk kali yang kedua, kalam hikmah yang ke-10 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Iskandari Qadasawwahu sirrahu, yaitu al-a'malu suwarun qaimatun. Al-a'malu, amal-amal, tindakan-tindakan, kebaikan-kebaikan, amal ibadah, beragam amal ibadah adalah suwarun qaimatun, adalah rupa yang kokoh, adalah bentuk yang kokoh. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Adapun arwahnya, supaya amal kita itu tidak menjadi sampah, itu perlu ruh, perlu energi. Wa arwahuha, wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu suwarun qaimatun, amal tindakan kita, amal ibadah kita adalah suwarun qaimatun, adalah bentuk yang kokoh, rupa yang kokoh. Dari kalimat ini, bahwa amal itu suwarun qaimatun tentu adalah tidak sembarang amal, tapi amal yang memenuhi syarat dan rukun. Jadi amal yang disempurnakan. Dengan demikian amal itu menjadi bentuk bangunan yang kokoh. Suwarun qaimatun, berarti ini setiap amal itu perlu memperhatikan syarat, kondisi, dan rukunnya itu dipenuhi. Jadi kalau sholat, wudhu dulu. Kemudian dalam rukun sholat itu semuanya tidak ada yang terlewatkan. Itu yang dimaksud amal yang menjadi suwarun qaimatun. Jadi kalau beramal, bertindak apapun itu, usahakan sebaik mungkin. Misalnya, kita juga mengadakan kajian ini ya, sebisa mungkin, sebaik mungkin, semudah mungkin, bagaimana supaya bisa dipahami oleh audiens. Nah, misalkan seperti itu. Tentu dalam batasan-batasan yang ada pada kami. Kalau Anda melakukan misalnya amalnya adalah menjual buah-buahan, ya harus sebaik mungkin berdasarkan ilmu. Jadi perlu syarat dan rukun. Intinya di sini amal tindakan itu harus didasari oleh ilmu.
Jadi bagaimana menjual mangga sebaik mungkin, bisa tersebar seluas-luasnya, konsumen puas, maksimal, pelayanan prima. Misalkan yang menjadi PNS, ya supaya amal kita suwarun qaimatun, berarti harus memperhatikan tujuan kita bekerja itu apa, prosedurnya bagaimana, dan yang lebih penting itu kemanfaatan kita itu semaksimal mungkin. Misalnya kalau membuat kopi susu, ya, itu harus semaksimal mungkin. Ya. Jadi al-a'malu suwarun qaimatun, amal itu adalah rupa yang kokoh. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, dan ruhnya itu adalah sir ikhlas, adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Jadi kalau tidak ada keikhlasan, ya amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda menjual kembili misalnya, dengan sebaik-baiknya, ini bagaimana supaya kembilinya bisa orang pada tahu, dan kemudian setelah tahu, kenal, kemudian percaya, bisa menikmati, puas, dan bisa kemudian merekomendasikan. Itu perlu ilmu. Dan kalau dilakukan ilmu itu dengan cermat, ya akan menghasilkan kepuasan duniawi, ya, misalkan tambah laris manis. Itu belum cukup, karena kita berharap fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka supaya lebih maksimal kita harus lengkapi dengan keikhlasan. Setelah kita menekankan kesempurnaan, jadi di sini berkaitan dengan kesempurnaan amal kita, yang terbaik, ya. Jadi kita melakukan yang terbaik, do the best. Jadi kerjakan yang terbaik. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Sesungguhnya alladzi, dialah Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Jadi amalnya itu harus sebaik mungkin. Mau menjadi apapun kita, yang penting menjadi yang terbaik. Menjadi tukang sampah yang terbaik. Menjadi tukang becak yang terbaik. Menjadi tamu yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi mahasiswa sebaik mungkin. Jadi dimanapun, menjadi apapun tidak penting, tapi yang penting menjadi yang terbaik. Yang terbaik dari versi Anda sendiri dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Untuk menjadi yang terbaik, kita perlu memperhatikan syarat, rukun, ketentuan, dan sebagainya. Setelah itu, wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Hal yang terbaik tadi itu nggak akan berguna kalau kemudian kita menghilangkan Allah Subhanahu wa taala, atau kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh dua hal ini, baik menghilangkan maupun apalagi menghilangkan, ya, tidak boleh menduakan atau menghilangkan, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya ikhlas, itu kita jangan sampai melakukan hal ini. Menduakan kita misalnya
menganggap tindakan itu bukan semata-mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi merasa itu juga tindakan saya. Tidak seperti itu ya. Jadi begitu kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya kita melakukan ini semuanya semata-mata la haula wala quwata illa billah, karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kita menduakan. Apalagi yang kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan keikhlasan, mengosongkan diri kita, menghilangkan ego kita. Sahabat Hikmah dimanapun Anda berada, ini untuk mempermudah ikhlas, al-ikhlas, kita ada surat yang judulnya sendiri namanya al-ikhlas, atau bisa disebut juga surat at-tauhid al-asas, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi katakanlah Allah itu tunggal. Tidak boleh kita itu menduakan atau mentigakan. Karena Allah itu tunggal, maka aturan yang ada di dunia ini pun pasti aturan tunggal. Detail operasionalnya bisa beragam, tapi sesungguhnya itu adalah satu aturan, yaitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, dan Allah lah as-somad, sandaran, satu-satunya sandaran. Dan ini menarik sekali di Al-Quran ini, kata-kata as-somad ini hanya ada di surat Al-Ikhlas ini. Allah ini adalah sandaran, fondasi. Jadi satu-satunya yang bisa diandalkan. Jadi kalau kita mengandalkan diri sendiri, ya siap-siaplah kecewa. Kalau kita percaya diri, siap-siaplah kecewa. Apalagi kalau kita mengandalkan orang lain. Jadi satu-satunya yang dapat diandalkan adalah Allahus somad. Konkretnya, atau ini Allahus somad ini kita bisa setiap hari itu kita ikrarkan, yaitu sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Jadi kesadaran as-somad ini kita membentuk kebiasaannya melalui pembacaan Al-Fatihah. Jadi kesadaran, kalau kemudian kita pahami, kemudian kita resapi, dan kita terus lakukan secara konsisten, maka menjadi kebiasaan. Jadi dari as-somad ini, untuk menjadi kebiasaan, kita setiap hari minimal 17 kali mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu kita mengucapkannya dalam 17 rakaat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau, hanya karena Engkau, hanya karena kekuasaan Engkau, saya menyembah, kami menyembah. Jadi jangan pernah kita menganggap kita memiliki kemampuan untuk bisa beribadah. Kita menyembah Allah, kita beribadah, itu pun adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kenikmatan kesehatan, diberi kenikmatan waktu, dan yang paling besar kita diberi kenikmatan iman Islam sehingga kita bisa beribadah. Iyyaka na'budu. Saya minum dulu. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Jadi iyakanya didepankan. Karena Allah itu as-somad. Allah itu adalah bukti yang kokoh. Allah itu adalah sandaran yang kokoh. Allah adalah fondasi dari setiap tindakan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu, isti'ana, meminta pertolongan. Nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan.
Pertolongan untuk apa? Ya pertolongan untuk bisa agar selalu hidup ini sebagai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menyembah. Ini yang terus kita baca dalam sehari minimal 17 kali. Ini untuk membentuk kesadaran ikhlas. Yang namanya ikhlas adalah hanya karenamu, karena kekuatanmu, kami menyembahnya kepada siapa? Ya kepadamu. Padamu Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk beribadah. Jadi pertolongan supaya apapun yang kita lakukan saat ini sebagai ibadah. Ini al-ikhlas. Al-ikhlas itu yang menyebabkan amal tindakan kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal dan satu-satunya yang benar-benar ada. Yang lain itu semuanya tergantung sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain itu nol. Jadi tindakan yang kita lakukan itu nol. Tindakan yang kita lakukan itu nol. Nol. Nah, ini tindakan kita lakukan di sini, kita lakukan tuh untuk suwarun qaimatun itu nol ini. Jadi al-a'mal ini, al-a'malu suwarun qaimatun. Yang namanya amal adalah rupa yang sempurna. Ini ibarat kita membuat nol-nol ini. Ini al-a'mal. Nol, nol, nol. Ya, misalkan kita nolnya 4, ini al-a'mal. Amal kita ini. Supaya bermakna di sini, ini kalau nol kan berarti nol ini hilang ya. Supaya bermakna kita harus memberikan satu. Satu ini adalah keikhlasan. Kita keikhlasan berarti tauhid, menyadari bahwa semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, tidak ada sekutu, la syarikalah. Jadi Allah menciptakan segala-galanya, memungkinkan kita bisa berbuat baik itu tidak tergantung apapun. Jadi ini yang bisa kita lakukan terus-menerus supaya benar-benar kita ikhlas. Iyyaka na'budu. Jadi di sini bukan na'buduka, menyembah kamu, menyembah engkau, tapi hanya kepada engkau, hanya karena engkau na'budu kami menyembah. Jadi Allah itu ditempatkan di awal kesadaran kita. Mulai dari Allah dan selalu di dalam Allah terus menerus. Jadi jangan sampai kita merasa, misalkan kita minum, merasa bahwa air itu yang membuat kita puas, hilang dahaga kita. Itu berarti kita tidak menyempurnakan, tidak ikhlas dalam bertindak. Jadi kalau kita minum air, kita menyempurnakan ikhtiar kita, airnya direbus sampai mendidih, supaya kuman-kuman pada mati. Kemudian di situ dikasih kopi dengan air panas supaya kopinya matang. Kemudian dikasih susu ya biar sehat. Ini semuanya adalah suwarun qaimatun, bangunan yang kokoh. Kita sudah memperhatikan secermat-cermatnya. Tapi jangan sampai kemudian hal itu, air yang mendidih, yang membuat kopi matang dan sebagainya, itu yang menyebabkan kita hilang dahaganya. Jadi jangan sampai juga kita menganggap bahwa air yang mendidih itu yang membuat kopi matang.
yang buat kopi matang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Air mendidih hanya perantaranya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita sudah capek-capek menyempurnakan ikhtiar, kemudian menjadi sia-sia karena kita tidak ikhlas, tidak tauhid, tidak qul huwallahu ahad, Allahus somad, tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita berbuat yang terbaik secermat-cermatnya itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, kita kemudian meyakini yang kita lakukan itu hanyalah detail operasional tauhid. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ada hal yang menarik berkaitan dengan wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, dan arwah atau ruh yang menyebabkan amal kita itu hidup bermakna di sisi Allah adalah keikhlasan. Ini yang kita bisa melihat, membuka mushaf surat Al-Hajj ayat 37. Lai, kita di sini layyana lawaha, tidaklah sampai, layyanala, tidaklah sampai kepada Allah, layyana lawaha luhumuha, luhum lahmun itu daging, tidaklah sampai kepada Allah luhumuha, daging kurban, wa dima'uha, dan darah kurban, walakin, akan tetapi, yana lawaha, layyana lawaha luhumuha wa dima'uha, walakin yanaluhut taqwa. Nah, tapi yang sampai kepada Allah, yanaluhu at-taqwa, luhut taqwa minkum. Layyana lawaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum. Bisa dicek di mushaf surat Al-Hajj ayat 37. Layyana lawaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhara halakum. Yang demikian, kadzalika sakhara halakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Wa basyiril muhsinin. Layyana lawaha luhumuha wala dima'uha. Ini kurang lam ya. Wala dima'uha. Wala dima'uha. Dan tidaklah sampai kepada Allah luhumuha wa dima'uha, daging dan darah kurban, walakiyana luhut taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Kadzalika sakhkhara lakum walitukabbiru wa ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang demikian itu yaitu Allah menundukkan unta, sapi
domba, kambing kepada kamu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah sampai padamu. Abasyiril muhsinin, maka berbahagialah orang-orang yang berihsan, orang-orang yang baik. Mari kita perjelas Al-Quran ini, kita bedah dengan perspektif Al-Hikam. Jadi Al-Hikam menjelaskan Al-Quran, ya, bukan Al-Quran menjelaskan Al-Hikam. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidaklah sampai kepada Allah itu daging dan darah. Jadi daging dan darah ini penting, tapi ini ibarat yang tadi, ini adalah wujud dari amal. Ya, tidak akan diterima kurbannya kalau kemudian orang yang tidak berkurban. Layana, tapi yang sampai ke Allah itu bukan luhumuha wala dima'uha. Ini adalah al-a'malu. Kalau dalam bahasanya Ibnu Athaillah, ini berarti adalah al-a'malu suwarun qaimatun. Jadi daging dan darah ini hanya suwarun qaimatun. Rupa yang kokoh. Ini tentu penting. Adanya amal itu penting. Kalau kita lihat di Al-Quran, ini adalah berkaitan dengan pentingnya kita adalah beramal yang terbaik. Jadi adanya amal itu penting. Setelah itu, ya kita bayangin kalau amal itu seperti roket, ya. Nah, amal itu seperti roket. Amal ini seperti roket. Nih, roket misalnya seperti Apollo. Ya, kita lihat nih Apollo 11. Ini seperti amal, ya. Tapi yang menyebabkan bisa terbang ini adalah perlu keikhlasan, bahan bakarnya supaya terbang. Ini adalah keikhlasan atau ketakwaan yang dimaksud di sini berarti ketakwaan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, dan tidaklah sampai kepada Allah daging dan darah kurban, walaki yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai ke Allah itu adalah ketakwaan atau keikhlasan. Ini yang di Al-Hikam disebut sebagai al-ikhlasan, keikhlasan, sirril ikhlasi fiha. Jadi keikhlasannya itu adalah ketakwaan di sini. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dagingnya, bukan darahnya. Itu formalitasnya. Tapi esensinya adalah ketakwaannya. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Sahabat Tikba, dimanapun Anda berada, ini kalimat ayat Al-Hajj ayat 37 ini sangat terang benderang kalau kita kemudian menggunakan kalam ke-10 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal itu adalah wujud yang kokoh. Jadi dalam misalkan wujud yang kokoh di sini adalah kurban yang memenuhi syarat dan rukunnya. Luhumuha wa dima'uha, atau sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya. Atau membuat kopi susu yang memenuhi syarat dan rukunnya. Itu semuanya memiliki potensi ibadah. Jadi di dalam setiap detik yang kita lakukan, entah kemarahan kita, ya, entah ngantuk kita, tidur kita, makan kita, silir-silir kita, itu semuanya berpotensi ibadah. Kalau kemudian kita sadari dan yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita kaitkan dengan nama Allah. Jadi
Saya sering nasihati anak saya, marah boleh, sedih boleh. Tapi kita harus sadar kalau marah sedih itu perlu energi. Bahkan kalau marah itu kan benar-benar ini ya, jantung berdenyut lebih kencang, perlu energi besar, perlu waktu juga. Itu jangan sampai kemarahan kita itu sia-sia. Maka saya sering tanyakan ke anak saya, apakah sudah memulai dengan bismillah atau enggak? Boleh marah, tapi diniati supaya marah ini mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedih boleh, tapi jangan sampai kesedihan itu sia-sia. Makanya diniati, kalau kita mau sedih diniati juga. Supaya kesedihan itu bernilai ibadah. Jadi yang penting di sini walaki yanaluhut taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Minum air sama orang kafir, orang muslim. Yang membedakan orang muslim itu minum airnya dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah menganggap bahwa air itulah yang menyebabkan saya hilang hausnya. Orang kafir, orang muslim sama-sama makan sate, tapi yang membedakan orang yang muslim makan sate, yang menyebabkan sate itu enak itu bukan hanya sate itu tuh, yang menyebabkan sate itu enak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaki yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Di sini wa basyiril muhsinin, dan berbahagialah orang yang muhsin. Muhsin ini satu akar kata dengan ihsan. Jadi di rukun agama itu ada 3. Ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jadi yang ihsan itu apa? Ihsan itu anta budawaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Itu ihsan. Jadi kalau kita berihsan itu kita tidak pernah menganggap setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan itu sebagai perbuatan baik saya. Itu yang kedua. Yang pertama bisa juga. Yang kedua itu kita tidak akan pernah melakukan pekerjaan itu asal-asalan. Jadi kita bekerja apapun, berusaha yang sebaik mungkin sehingga menjadi amal yang kokoh. Al-a'malu suwarun qaimatun. Kita bekerja sebaik mungkin dengan ilmu, dengan kecermatan supaya memuaskan klien. Jadi klien kita. Jadi kalau PNS ya kliennya masyarakat. Kalau pedagang kliennya pembeli, dokter pasien, itu semuanya sebisa mungkin itu yang terbaik yang bisa kita berikan. Sehingga amal kita itu menjadi suwarun qaimatun. Tapi itu belum selesai. Setelah itu, ini karena ini ya, ini sangat penting. Karena itu belum selesai karena yang kedua itu harus kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, ini penting sekali kita ingat karena kalau kita sudah berbuat sebaik-baiknya, secermat-cermatnya, itu kemungkinan kecewa kita itu sangat besar. Seperti misalkan kita mau ada tamu, kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Tapi ternyata kemudian tamunya nggak datang. Nah, itu kan berarti kecewa. Makanya setelah kita berbuat sebaik mungkin, itu berarti berikutnya adalah seikhlas mungkin dikosongkan. Itu ujiannya kalau kemudian kita kecewa, kalau setelah kita melakukan yang terbaik kok kayak gini, nah itu berarti menunjukkan
kita merasa memiliki kekuasaan. Kita adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa memiliki kekuasaan. Oke, jadi dua hal tadi ya. Jadi kita berbuat yang sebaik mungkin sehingga menjadi suwarun qaimatun, ibaratnya ini Apollo yang kokoh ya. Kita perlu perhitungan secermat mungkin. Tapi ini juga kita perlu keikhlasan sehingga Apollo ini, amal kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang tidak bisa dipisahkan. Berbuat yang terbaik itu satu hal. Kemudian yang kedua, mengosongkan keakuan. Kalau hanya satu hal saja berbuat terbaik, itu siap-siaplah kecewa, siap-siaplah merusak diri sendiri, siap-siap merusak pikiran kita sendiri, sudah rusak di dunia dan rusak di akhirat. Ya, ini. Jadi dua-dua ini. Amal suwarun qaimatun, kemudian kita ikhlas sehingga apa yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kuliah duha kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.